Halo Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Budila dari SD Negeri 1 Harjo 2. Saya mengampu di kelas 6. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau mampir nih di channel YouTube saya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hasil dari pelatihan mandiri saya di platform Merdeka Mengajar, yaitu mengenai menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Nah, apa saja sih yang perlu dipahami dalam Merdeka Mengajar? Jadi, di dalam proyek yang pertama, yaitu ada 5 modul yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan buku dan guru. Modul yang keempat, melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bagaimana sih menjadi pendidik yang baik atau menjadi guru yang ideal, Bapak Ibu? Rupanya, guru yang ideal merupakan guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, bagaimana mengantarkan peserta didik menuju cita-cita dan mimpi yang diinginkan? Pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan setiap muridnya. Lalu modul yang kedua mengenai mendidik dan mengajar. Mendidik secara menyeluruh, yaitu di mana sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Guru harus mampu mewujudkan dan mengembangkan 3 aspek yang ada pada diri anak, yaitu aspek cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu meliputi kognitif, rasa meliputi afektif, dan karsa meliputi konatif. Nah, Bapak Ibu, sudahkah kita sebagai guru sudah mampu mewujudkannya? Nah, ada baiknya kita dalam memperlakukan anak didik itu kita perlakukan secara manusia secara utuh, di mana manusia itu memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan sejujurnya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid mencapai selamat dan bahagia. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini kita mengenal asas yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Nah, kodrat di sini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri merupakan bagian dari dasar pendidikan yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Modul yang keempat yaitu melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti sendiri merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, di sini ada teori konvergensi dan pengaruh pendidikan yang isinya adalah teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa sendiri merupakan kodrat anak itu ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan didik. Namun teori negatif sendiri merupakan kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulis. Di modul yang terakhir yaitu modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia itu yang seperti apa? Itu mewujudkan fungsi pendidikan di mana guru itu
Lalu, bagaimana kita menjadi guru? Tentunya saat kita menjadi guru, kita harus menerapkan sistem AMONG, yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruknya tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang mereka sesuai dengan dasarnya. Nah, di era yang sekarang ini, kita tentunya tak lupa harus menyertakan kompetensi ABAD 21, kompetensi yang harus dimiliki oleh murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Nah, untuk mencapai itu, pendidik yang memerdekakan murid, merdeka belajar untuk mencapai kompetensi ABAD 21. Nah, pendidikan yang memantapkan keselamatan dan kebahagiaan itu yang bagaimana sih? Yaitu pendidikan yang menciptakan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya. Lalu kita tentu harus berkonsentrasi pada sentra pendidikan. Untuk pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di keluarga dan di masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu menuntun muridnya memperbaiki bangsa berdasarkan profil belajar Pancasila, yaitu berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, dengan kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan beragama. Nah, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara. Makasih. Itu tadi Bapak Ibu, penyampaian materi dari hasil belajar saya di platform Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak saya dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf jika cara penyampaian saya masih banyak yang kurang. Dan saya minta bantuannya untuk Bapak Ibu mengisikan umpan balik pada link yang ada pada deskripsi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kebaikan Bapak Ibu selalu dibalas oleh Allah Subhanahu